Oke, selamat datang ke Bali. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah teori yang bisa dibilang sangat kontroversial loh. Sebuah teori yang pada dasarnya mempertanyakan apa benar kita bisa memilih saham atau jangan-jangan semua ini cuma permainan untung-untungan saja? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pergerakan pasar selanjutnya, apakah itu sesuatu yang bisa kita prediksi, atau sebenarnya sama aja kayak kita lagi lempar koin? Benar-benar acak. Yuk, kita coba cari tahu jawabannya. Nah, pertanyaan tadi itu membawa kita ke sebuah ide besar dalam dunia keuangan, yang namanya teori langkah acak atau random walk theory. Simpelnya gini, teori ini bilang kalau pergerakan harga saham itu ya acak aja, nggak bisa diprediksi, sama kayak lemparan koin tadi. Jadi harga saham kemarin itu sama sekali nggak ada hubungannya sama harga saham besok, benar-benar independen. Kutipan ini nih ngena banget. Mimpi setiap trader Wall Street adalah memiliki koran Wall Street Journal edisi besok pada hari ini. Kenapa? Ya karena kalau pasar itu emang beneran acak, satu-satunya cara buat menang ya cuma dengan tahu masa depan. Karena melihat ke belakang, ke data-data historis, itu sama sekali nggak akan ngasih petunjuk apa-apa. Nah, ide soal ketidakpastian inilah yang jadi fondasi dari sebuah teori yang sangat besar dan jujur aja kontroversial banget. Teori ini dikenal sebagai hipotesis pasar efisien atau kita singkat saja HPE. Oke, jadi apa itu hipotesis pasar efisien? Intinya begini, teori ini percaya kalau pasar itu luar biasa efisien. Artinya, setiap informasi baru yang muncul, entah itu laporan keuangan, berita, atau bahkan gosip, itu akan langsung, dan saya ulangi, langsung, terserap dan tercermin di harga saham. Konsekuensinya, jadi mustahil buat kita nemuin saham yang harganya kemurahan atau undervalued. Semuanya udah pas harganya. Nah, ternyata hipotesis ini nggak cuma satu jenis aja loh. Sebenarnya ada 3 tingkatan efisiensi. Masing-masing tingkatan ini punya pandangan berbeda tentang seberapa banyak sih informasi yang udah tercermin di dalam harga saham. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, ada bentuk lemah. Ini artinya semua data harga di masa lalu itu udah nggak ada gunanya buat prediksi masa depan. Jadi analisis teknikal pakai grafik itu ya percuma. Kedua, ada bentuk semi kuat. Nah, ini lebih jauh lagi. Semua informasi yang udah jadi rahasia umum, kayak berita atau laporan keuangan, itu juga katanya udah masuk ke dalam harga. Analisis fundamental pun jadi nggak berguna. Dan yang paling ekstrim, bentuk kuat. Ini percaya kalau semua informasi, termasuk informasi rahasia orang dalam sekalipun, itu udah tercermin di harga. Jadi, punya contekan pun nggak akan bikin Anda menang. Oke, ini semua kan teori. Terus, apa hubungannya sama kita? Maksudnya, kalau hipotesis ini beneran, apa sih artinya buat kita para investor? Ini bisa mengubah cara kita berinvestasi selamanya. Implikasi yang pertama, menurut HPE, lupakan saja analisis teknikal. Ya, semua usaha buat mempelajari grafik, nyari-nyari pola harga, itu dianggap nggak ada gunanya. Kenapa? Karena menurut bentuk lemah HPE, kan masa lalu itu nggak bisa buat nebak masa depan. Oke, kalau analisis teknikal nggak jalan, gimana dengan analisis fundamental? Yang kita susah payah baca laporan keuangan, hitung valuasi? Menurut HP, itu juga nggak akan berhasil. Bentuk semi kuat bilang semua informasi publik itu udah langsung dihargai oleh pasar. Jadi saat Anda baca berita bagus itu, harganya udah keburu naik. Kalau begitu, ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang cukup bikin kaget. Kalau analisis teknikal dan fundamental nggak berguna, artinya investasi aktif itu sia-sia. Usaha kita buat milih-milih saham pemenang biar bisa ngalahin pasar, itu cuma buang-buang waktu dan tenaga. Tapi, ada satu masalah besar dengan teori ini, namanya Warren Buffett. Kutipan ini bilang, dia hampir sepenuhnya pakai analisis fundamental, dan dia berhasil membuktikan teori pasar efisien itu salah besar. Kesuksesan dia selama puluhan tahun jadi bukti nyata kan? Gimana bisa teori ini menjelaskan adanya investor legendaris yang secara konsisten bisa mengalahkan pasar? Ini nih yang membawa kita ke salah satu kelemahan terbesar dari hipotesis pasar efisien. Seluruh teori ini berdiri di atas asumsi kalau investor itu makhluk yang suprarasional. Tapi pertanyaannya, emang kita beneran serasional itu? Nah, disinilah muncul argumen tandingannya. Keuangan perilaku. Pandangan ini bilang, tunggu dulu, pasar itu bukan digerakkan oleh logika dingin, tapi oleh sesuatu yang sangat manusiawi. Psikologi. Tepatnya, oleh rasa takut dan keserakahan.
Pepatah di Wall Street ini bener banget. Investor selalu salah mengira pasar yang sedang naik dengan kecerdasan otak mereka. Gampangnya, pas pasar lagi hijau semua, alias bull market, kita semua jadi ngerasa kayak investor jenius. Padahal, bisa jadi kita cuma lagi hoki aja ke bawah arus. Nah, psikologi semacam inilah yang sering kali jadi penyebab munculnya bubble atau gelembung di pasar. Tiba-tiba semua orang ikut-ikutan beli aset yang sama, ini namanya mentalitas kawanan. Muncul rasa takut ketinggalan atau FOMO. Semua orang, dari pemula sampai pensiunan, mendadak jadi ahli. Dan yang paling parah, ada keyakinan buta kalau kali ini pasti beda, harganya nggak mungkin turun. Jadi pada akhirnya kita dihadapkan pada dua cara pandang yang sangat berbeda. Di satu sisi, hipotesis pasar efisien bilang kalau investor itu rasional dan pasar itu seperti mesin yang sempurna, di mana harga mencerminkan semua informasi. Tapi di sisi lain, keuangan perilaku bilang kalau investor itu digerakkan oleh psikologi dan harga di pasar itu lebih mencerminkan drama antara rasa takut dan keserakahan. Dan ini meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan besar. Jadi, pasar itu sebenarnya apa? Apakah sebuah mesin yang sempurna dan logis, atau sebuah panggung drama yang mencerminkan sifat manusia kita yang penuh emosi? Jawaban Anda mungkin akan menentukan cara Anda memandang dunia investasi selamanya.